Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, salam jumpa kembali. Hari ini kita memperingati Santo Yohanes Chrysostomus tanggal 13 September. Santo Yohanes Chrysostomus adalah uskup dan pujangga gereja. Yohanes lahir di Antioquia, Syria antara tahun 344 dan 354 dari sebuah keluarga bangsawan. Ayahnya Sekundus adalah seorang bangsawan di Antioquia dan komandan pasukan berkuda kerajaan. Ibunya Antusa seorang ibu yang baik. Yohanes dididiknya dalam tata cara hidup yang sesuai dengan kebangsawanan mereka. Saudara-saudari, ketika berusia 20 tahun, Yohanes belajar retorika atau ilmu tentang pidato di bawah bimbingan Libanius, seorang ahli pidato yang terkenal pada masa itu. Libanius bangga akan kepintaran dan kefasihan Yohanes. Sekitar umur 20-an tahun, Yohanes baru dipermandikan menjadi Kristen. Kemudian bersama beberapa orang temannya mendalami cara hidup membiara dan belajar teologi di bawah bimbingan Diodorus dan Tarsus, seorang pemimpin sekolah teologi Antioquia. Setelah itu, selama 6 tahun ia hidup menyendiri sebagai rahib di pegunungan Antioquia. Sekembalinya ke kota, Yohanes ditabiskan menjadi diakon oleh uskup Meletius dan pada tahun 386 ditabiskan menjadi imam oleh uskup Flavian pertama dari Antioquia. Ia ditugaskan untuk mewartakan Injil di Antioquia. Keahliannya berpidato dimanfaatkannya dengan baik untuk menyampaikan ajaran Tuhan kepada umatnya. Khotbahnya menarik dan mendalam. Ia menguraikan makna kitab suci dengan menerangkan arti setiap teks kitab suci bagi kehidupan. Semenjak itu, Yohanes menjadi seorang imam yang populer di kalangan umat. Sepeninggalnya Nectarius, Patriark Konstantinopel, pada tahun 397, Yohanes dipilih sebagai uskup Konstantinopel. Pada masa itu, hidup susila penduduk sangat merosot. Hal ini mendesak dia untuk melancarkan pembaruan hidup moral di seluruh kota dan di kalangan rohaniwan-rohaniwati. Kepandaiannya berpidato dimanfaatkannya untuk melancarkan pembaharuan itu. Khotbahnya sungguh tepat dan mengena, tegas dan terus terang. Sabda Tuhan diterapkannya secara tepat sesuai situasi keadaan umat waktu itu. Oleh karena itulah ia dibenci oleh pembesar-pembesar kota dan uskup lainnya. Program pembaharuannya ditentang keras oleh mereka. Dalam suatu sinode di Oak, sebuah desa di Kalsedon, ia dikucilkan oleh uskup-uskup yang lain. Tetapi tidak lama kemudian ia dipanggil kembali karena reaksi keras dari seluruh umat yang sayang kepadanya. Pada tanggal 9 Juni 404, sekali lagi ia diasingkan karena kritikan yang pedas terhadap Kaisar Eudoxia dan pembantu-pembantunya. Banyak penderitaan yang dia alami dalam pengasingan itu. Di sana ia meninggal dalam kesengsaraan sebagai saksi Kristus. Santo Yohanes dikenal sebagai seorang uskup yang saleh. Khotbah dan tulisan-tulisannya sangat berbobot dan menjadi saksi akan kefasihannya dalam berbicara. Oleh karena itu, ia dijuluki Chrysostomus, yang artinya si mulut emas. Dalam khotbah dan tulisan-tulisannya dapat terbaca keprihatinan utama Chrysostomus pada masalah keadilan dan penerapan ajaran kitab suci baik oleh umat maupun oleh rohaniwan-rohaniwati. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita sekalian memahami, mengenal siapa itu Yohanes yang diberi gelar Chrysostomus, si mulut emas ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.